Oke ya teman-teman ya, di video kali ini teman-teman saya akan sharing seputar masalah power 150 watt yang dengung teman-teman ya. Nggak tahu kenapa misalkan dengung teman-teman. Saya seperti punya unit saya ya, dan ini masih original semuanya transistornya. Jadi masih bawaan teman-teman. Ini yang biasa saya gunakan teman-teman ya untuk bikin konten juga. Nah, kemarin itu saya melakukan yang namanya tes di arus 32 volt teman-teman. Yang terjadi hanya hitungan menit. Saya memang sengaja, saya sudah tahu bahwa konsekuensinya apabila saya kasih arus 32, kemungkinan besar jenggolan ini akan mati, entah itu keduanya atau satu-satunya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah bungkusnya. Kalau di sini tuh harusnya bisa sampai 42 volt teman-teman ya. Ya, ini dari GM. Di sini memang ditulis 42 volt. Akan tetapi pada saat saya kasih 32 mati. Ya, ternyata bunyi dengungan. Itu langsung hanya hitungan detik itu langsung dengungan. Kalau teman-teman punya unitnya yang bungkusnya merah itu sama-sama GM. Cuma bedanya itu apa ya? Cuma bedanya itu heatsinknya sama teman-teman. Ini juga sama, tertulis 42 volt ya, kapasitas maksimum sebenarnya teman-teman 42 volt. Mudah-mudahan yang pemula tidak mengambil kesimpulan dikasih arus 32 volt, kecuali ini diganti dengan sunken teman-teman. Kalau diganti sunken dikasih 42, itu harus ada beberapa komponen yang diganti teman-teman. Jadi saya sarankan di arus mentok 32 volt aja. Kalau tidak mau jadinya seperti saya yang harus mati ya, entah itu bagian transistornya atau bagian TIP nya teman-teman, entah itu TIP 31 atau 32 nya. Nah, kalau yang TIP kecil-kecil ini teman-teman, TIP jenis BD, TIP yang kecil ini biasanya jarang, saya sendiri itu jarang mengalami yang namanya mati, meskipun kerusakannya itu seringkali transistor mati. Tapi untuk ada 4 TIP ya teman-teman, ini biasanya jarang kesentuh teman-teman kalau menurut pengalaman saya. Jadi saya tidak perlu menggunakan alat untuk mengecek transistor, hanya saya lihat dari speaker dan hanya seputar pengalaman saya. Biasanya itu saya langsung tertuju ke transistornya. Biasanya transistornya itu ini malah nggak panas teman-teman, tidak hangat, tapi melainkan yang hangat resistor 330 ohmnya itu yang teman ya. Ada satu yang hangat itu, yaitu yang bagian yang paling kiri, karena saya sudah cek tadi itu yang bagian paling kiri, dan yang kanannya tidak. Kemungkinan besar ini antara transistor ini atau ini, makanya nanti saya langsung ganti dengan transistor yang yang masih bagus ya, masih bukan baru tapi masih bisa dipakai, artinya masih bisa hidup lah teman-teman. Kemungkinan besar transistor ini yang mati teman-teman. Akan saya tunjukkan bahwa suara dengung teman-teman speaker saya. Nanti saya tidak bisa lama-lama dalam mencobanya, karena saya takutnya nanti merembet kemana-mana teman. Ini adalah untuk kabel AC nya, saya kasih arus ke 15 volt teman-teman bisa dengarkan aja ya. Di speaker yang ini teman-teman, yang kanan ini dia terlihat ke belakang lebih tajam daripada speaker yang paling kiri. Teman-teman bisa lihat speaker yang paling kanan teman-teman. Di speaker ini yang ini teman-teman, ini tidak begitu terlalu tajam dengungannya. Yang paling tajam yang ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, perhatikan. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Saya akan melihat teman. Ini sudah panas teman-teman ya. Ini resistornya udah panas bagian 330 ohm ini teman-teman. Kemungkinan besar ini adalah larinya di transistor yang paling kiri ini. Kemungkinan menurut pengalaman saya ini biasanya itu dia mati teman-teman. Jadi nah oke, ini saya ganti aja teman-teman ya. Jadi saya langsung ganti. Ini akan saya lepasin dulu satu persatu teman-teman. Ya, tadi itu yang bagian paling kiri teman-teman. Sorry ya, bagian paling kiri ini memang ada resistor tuh yang panas sekali ya pada saat. Jadi saya tidak usah lama-lama ya untuk melakukan tes.
takutnya nanti merembet ke sini. Intinya teman-teman, intinya TIP 4 inilah ya, TIP BD itu biasanya itu jarang TIP 33 ya, itu tuh jarang kalau TIP BD ya. Tapi ini TIP 31 karena saya kurang suka TIP BD itu dipakai ini. Biasanya nggak cepet, nggak awet malah. Nah biasanya teman-teman, ini saya jujur aja, biasanya itu jarang TIP ada 4 TIP teman-teman, ini biasanya jarang mati. Meskipun mati ya, empat-empatnya mati, tapi yang ini jarang sekali. Saya sampai sekarang malah belum pernah teman-teman ya. Nah tadi suara dengungannya keras teman-teman ya, itu kalau pakai speaker yang gede kelihatan keras banget teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau menurut dari pengalaman saya nggak perlu menggunakan cek pakai aku, nggak perlu teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan besar entah itu satu atau dua, agak sulit membedakan. Di sini itu tidak panas, jadi biasanya transistor mati itu tidak panas teman-teman, hanya suara dengungan. Itu biasanya kalau mati biasanya kelihatan bahwa ini transistornya kemungkinan besar ini. Dan di sini itu tidak mati teman-teman, jadi panas. Itu yang itu di sini itu tidak hangat, jadi sorry teman-teman, tidak hangat. Maka yang panas ini lah, yang resistor 330 ohm teman-teman ya. Jadi itu yang malah menurut saya itu yang panas teman-teman ya. Jadi ini akan saya ganti teman-teman, jadi saya nggak perlu terlalu lama-lama, jadi akan saya ganti teman-teman. Ini pengalaman saya aja, biasanya tuh transistornya teman-teman ya. Jadi saya lepas dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya ganti dua-duanya teman-teman ya. Jadi tanpa menggunakan avometer pun atau avo digital pun, saya sudah langsung langsung bisa menebak kemungkinan besar itu adalah transistornya ini adalah yang tadi ya, yang bawaan dari sini. Saya ganti dengan nilai yang sama teman-teman. Di sini kabel untuk skrupnya itu ada isolator teman-teman. Isolator fungsinya agar supaya antara transistor sama heatsink ini tidak menyatu ya. Kalau menyatu dia akan konslet teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada isolator, teman-teman bisa kasih isolator sendiri teman-teman, bawaan dari sana. Nah teman-teman ya, di sini tuh ada isolator ya teman-teman, jangan lupa harus dikasih isolator ya untuk skrupnya, agar supaya itu tidak nempel sama heatsink. Nanti heatsink sama sini kalau misalkan nempel itu akan konslet teman-teman ya. Jadi negatif positif jadi satu teman-teman. Di sini ada isolator yang di bawah dari sana. Jika tidak ada isolator, teman-teman bisa kasih aja sendiri teman-teman ya. Jadi ini saya hanya tinggal pasangin aja. Ini sudah saya ganti, tinggal disolder teman-teman ya. Jadi ini udah selesai teman-teman, saya hanya tinggal solder aja ya. Jadi soal soldernya nggak banyak-banyak dulu, takutnya nanti jangan-jangan bukan dari transistornya ya. Nah ini sementara sudah segini aja, karena ini saya hanya nebak aja berdasarkan pengalaman gitu aja teman-teman ya, apakah bener nggak ini dari transistornya, karena saya sudah saya cek aja teman-teman. Jadi hanya tinggal berdasarkan pengalaman saya, apakah ini transistornya atau enggak teman-teman. Nah, seperti ini. Nah ini udah saya pasang semuanya teman-teman, tinggal speaker semuanya sudah pasang, saya tinggal colokkan aja kabel AC nya teman-teman ya. Nah di sini kabel AC nya teman-teman ya. Nah saya nggak tahu ya apakah ini hanya pengalaman saya, biasanya sih transistor jenggolan memang ada 2 unit yang dengung, tapi yang ini memang aku sudah beberapa kali sih tidak panas teman-teman, tapi ada satu dengung yang paling kencang tadi di sebelah kiri ya, sebelah kanan ya teman-teman, sorry, sebelah kanan, sedangkan yang kirinya tidak teman-teman. Jadi saya akan coba langsung colokan ke listrik apakah ada dengungan apa tidak ya teman-teman. Maupun volume di bawah nggak dibuka, kalau transistornya mati itu dengungan itu pasti masuk teman, jadi nggak berpengaruh
dari tungkoto itu nggak berpengaruh sama sekali teman-teman ya. Jadi ini saya langsung saya colokkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada suara dengungan sama sekali ya. Jadi ini kemungkinan besar ini berhasil memang bener. Ini adalah dari transistornya teman-teman. Jika teman-teman mengalami seperti saya kok tidak dengungan, ini kalau dari pengalaman saya sudah berkali-kali, kemungkinan besar dari transistornya. Di sini aman, TIP 3132 nya aman. Ini yang TIP ada 4 TIP kecil-kecil teman-teman ya. Teman-teman di TIP ini atau resist komponen yang lain itu biasanya jarang, saya itu sampai sekarang jujur belum pernah mengalami namanya mati ya, rusak itu belum pernah. Rata-rata larinya cuma di jenggolan itu. Biasanya TIP 3132 itu ya pernah, tapi itu jarang. Biasanya larinya ke jenggolan, ke transistornya teman-teman. Kalau yang lain itu jarang teman-teman. Mungkin hanya TIP 3132 itu pernah. Kalau komponen yang lain itu saya jarang sekali teman-teman. Jarang sekali teman-teman. Sampai sekarang belum, saya jujur aja beberapa kali saya belum pernah mengalami yang lain teman-teman ya. Jadi ini hanya ini, kecuali kalau misalkan 342 ya mungkin akan rata ya, ini saya nggak tahu karena saya belum pernah sampai 42. Dimentok di 32 masih menggunakan jenggolan, ternyata mati. Nggak hanya cuma nggak nyampe menit, hitungan detik langsung mati, langsung dengung gitu. Begitu saya colokin langsung berbunyi sedikit suara musik, tiba-tiba langsung dengung. Tonton, ini hanya tidak menggunakan alat apa-apa, saya hanya berdasarkan pengalaman, ternyata jenggolannya yang mati. Jenggolannya seperti ini teman-teman, mati ternyata teman-teman ya. Jadi oke, untuk lebih jelasnya akan saya tes menggunakan musik. Teman-teman bisa lihat ini lampu tune kotor masih dalam keadaan menyala teman-teman. Akan tes dulu menggunakan musik teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya masukkan dulu untuk kabel inputnya teman-teman. Sebenarnya musik saya sudah menyala, ini saya putar aja teman-teman ya. Jadi, nah kalau ada suara terak itu bukan dari power tapi melainkan dari komputer saya, karena dia sambil ngecas teman-teman ya, dari laptop saya. Jadi sambil ngecas, jadi ada bunyian truk itu dari arus teman-teman ya. Jadi akan saya buka teman-teman ya. Nah teman-teman ya, jadi suaranya udah apa ya, suaranya udah bisa masuk ke power, jadi memang bener ya. Jadi saya tidak pakai alat aja, langsung berdasarkan pengalaman saya aja, berdasarkan pengalaman saya aja ya, saya hanya tebak kemungkinan besar transistornya ternyata memang bener ada 2 pasang, tapi saya nggak tahu apakah saya satu mati yang satu masih hidup karena saya tidak cek teman-teman ya. Jadi saya tidak cek karena biasa ya, pernah mengalami ini beberapa kali kalau masih menggunakan jenggolan. Makanya teman-teman kalau misalkan mau dipakai geber, saya sarankan teman-teman ganti dengan sunken aja teman-teman ya. Jadi ini sunyi loh teman-teman, ini nggak ada suara apa-apa. Dengan tadi itu kalau dibiarkan terus-menerus teman-teman, dengung apa kalau nggak disebut itu, maka speaker ini bisa putus spoolnya teman-teman ya. Jadi bisa putus, bisa rusak teman-teman ya. Nah
memang ada beberapa dengungan, kadang tidak dengan transistor panas. Salah satunya seperti unit saya ini tidak panas transistornya, jadi hanya sebelah aja yang dengungannya yang paling kencang itu yang paling kanan, sebetulnya terlihat menonjol ke bawah ya, terlihat pergerakannya kegerakannya itu mundur, terus mundur mati enggak, tapi terlihat keras kenceng. Ada komponen itu yang pemanas, yaitu adalah resistor 330 ohm. Ini pemanasnya luar biasa tadi teman-teman ya. Nah itu yang saya memperkirakan kemungkinan besar larinya ke transistor ini. Bukan berarti terus transistornya mati ininya ikut mati, juga belum tentu teman-teman. Ininya mati ininya jangan-jangan juga masih hidup, itu bisa terjadi teman-teman. Tapi kalau komponen yang lain sampai sekarang saya jujur aja kalau yang ini pernah, tapi kalau komponen yang lain ini saya belum pernah mengalami. Tapi kalau resistor cuma hangat, tapi itu masih bisa kepake teman-teman. Jadi kalau misalnya mau diganti 330 ohmnya teman-teman, itu nggak apa-apa, biasanya langsung gosong. Karena saya langsung cepet saya cabut ya nggak terjadi kosong, karena arusnya cuma 15 volt teman-teman ya. Jadi itu ya penyebab suara dengungan pada power OCL teman-teman ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang masih pemula jangan terus mengartikan bahwa arus 42 ini bisa langsung disuplai ke 42 teman-teman. Ternyata di arus 32 mati saya. Jadi teman-teman jangan, yang masih pemula jangan langsung melihat tulisannya bahwa ini 42 teman-teman langsung kasih 42 kalau tidak mau. Karena saya ini untuk sharing kepada teman-teman yang masih pemula ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang masih pemula tidak terus mempercayai tulisan 42, teman-teman terapkan ya, jangan terus 100% teman-teman harus percaya 42 ini aman. Di sini saya nggak tahu kok bisa ditulis 42 ya teman-teman ya. Nah ternyata saya di arus 32 aja jenggolan mati teman-teman, apalagi 42 ini, padahal pakai trafo kecil, pakai trafo 10 ampere, nggak tahu malah teman-teman. Saya belum pernah, sebenarnya saya udah tahu resiko yang akan saya ambil, kemungkinan besar yaitu transistornya nanti akan mati. Ternyata mati ya teman-teman ya. Yang masih pemula ya jangan menggunakan arus tinggi ya, maksimal aja 25 volt untuk 5 ampere kecil teman-teman ya. Kalau enggak teman-teman ganti dengan transistor jenis Sanken teman-teman ya. Ini adalah jenggolannya teman-teman. Ini yang udah mati saya nggak tahu apa mati atau mungkin salah satu aja yang mati teman-teman ya. Saya tidak menggunakan alat apa-apa, hanya berdasarkan pengalaman, saya hanya prediksi, hanya menebak aja. Kemungkinan besar transistornya. Ternyata transistornya yang paling kanan ini yang saya ganti tadi teman-teman ya. Teman-teman ya, itu tadi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video saya terbaru saya selanjutnya.